Mari kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Injil. Injil, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari, hari-hari ini kita semua di tangan kita itu begitu mudah untuk mendapatkan informasi, entah informasi itu informasi yang hoak atau informasi yang benar. Kita memang harus berhati-hati dan tidak sedikit informasi-informasi itu membawa kepada orang, kepada sesuatu yang menjerumuskan, ya. Nah, kita semua tidak bisa sembarangan saja untuk menerima informasi-informasi yang dari media sosial yang bisa kita akses kapanpun, jam berapapun, dan begitu mudahnya kita dapatkan. Dan banyak kabar-kabar yang ya tidak mengenakan, ya. Menjadi satu input-input yang tidak baik. Ada pembunuhan ya, yang disebabkan entah itu iri hati, entah itu kebencian, entah itu karena merampok, mencuri, menginginkan harta orang, dan ada banyak PHK, ada banyak orang-orang juga kesulitan untuk hidup berumah tangga dengan baik dan benar. Dan pergumulan-pergumulan manusia benar-benar sangat kompleks dan tidak bisa dihitung dengan jari. Kita sendiri pun di dalam hidup kita sehari-hari pasti ada pergumulan-pergumulan. Jadi jangan mengejar sesuatu yang di luar kehendak Allah dalam hidup kita. Itu sangat melelahkan, ya, untuk menjadikan kita menjadi lebih dari orang yang lain hanya dengan tujuan untuk flexing, ya, untuk pamer sana pamer sini. Itu juga sangat berbahaya sekali. Tapi hari ini kita punya kabar baik, Bapak Ibu, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Nah, saya mau menyampaikan ini bahwa apa sih sebenarnya Injil itu, ya. Injil memang artinya kabar kesukaan, kabar baik. Nah, tentang apa, ya? Mari kita lihat Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kita mencoba belajar dengan firman Tuhan ini sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan angin-angin ajaran dari sana sini, ya, yang seolah-olah itu Injil tetapi sebetulnya bukan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Markus menulis Injil ini, ya, Injil Markus disebut. Dia berkata bahwa Injil itu kabar kesukaan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yohanes menulis Injil itu adalah firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Bah, itu Injil, Bapak Ibu, itu Injil. Jadi kita bisa pahami masing-masing penulis di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau kita mempelajari Matius, Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Bahkan sebelum Yesus Kristus dikandung oleh Maria, kabar kesukaan itu dibawa oleh Gabriel menjumpai Maria untuk memberitahu kepada Maria, Maria engkau wanita yang terpilih untuk mengandung juru selamat, Mesias itu. Beri nama itu Yesus. Wah, luar biasa, itu Injil. Itu kabar kesukaan. Dan Maria, aku belum menikah. Bagaimana aku hamil, mengandung? Kau akan mengandung karena Roh Kudus. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Aku ini daulosnya Tuhan, budaknya Tuhan. Aku taat, aku nurut, itu Lukas yang menulis. Itu Injil. Dan ketika berita
tentang Yesus akan dikandung di dalam kandungan Maria, itu bagi Maria itu Injil, itu kabar sukacita. Itu luar biasa hatinya. Dan kita melihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes bisa menjelaskan Injil itu dengan benar. Jadi Injil itu tentang Yesus Kristus. Dan bahkan di sini dikatakan inilah permulaan Injil, permulaan. Jadi bagaimana 4 penulis ini mencoba menarasikan Allah itu menjadi manusia. Dan Yohanes Pembaptis itu menjadi bagian dari Injil itu. Bagian sang Injilnya itu Yesus Kristus. Bagian dari Injil. Di ayat kedua dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ya, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini Markus mengutip kitab Yesaya. Aku akan mengutus utusanku. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus melayani 3,5 tahun. Kan 30 tahun, kemudian 3,5 tahun dia melayani. Nah, sebelum dia terjun dalam pelayanan umum, Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis akan berkhotbah, luruskan jalan bagi Mesias. Nah, apa maksud luruskan jalan itu? Nah, mari kita lihat ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi lihat dengan jelas bahwa 4 penulis kitab Injil, dan salah satunya Markus yang menulis, bahwa proses di mana seseorang menerima Yesus Kristus, itu Yohanes sudah membuka jalan, dan khotbah yang diberitakan adalah bertobatlah. Nah, inilah yang hari-hari ini ketika gereja memahami kasih karunia tanpa pertobatan itu berbahaya sekali. Dan akhirnya jadilah gereja yang model sekarang, di mana jemaat-jemaatnya moralitasnya itu sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena tidak memahami pola Injil. Injil di sini mengatakan, Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah. Jadi yang pertama, berubahlah caramu berpikir tentang cara hidupmu yang salah itu, berubahlah menjadi cara hidup yang benar. Itu Yohanes Pembaptis. Dan kemudian di kitab Injil yang lain, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini dikatakan, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu. Luar biasa. Itu kasih karunia. Ketika orang bertobat, itu punya tujuan. Jadi ketika orang-orang mendengarkan Yohanes Pembaptis itu berkhotbah, bertobatlah. Nah, ada tentara-tentara datang. Kan yang dengarkan ada yang tentara, ada pemungut cukai, ada banyak yang lain. Nah, tentara itu ngomong, bagaimana aku bertobat? Ya metanoia itu, bertobatlah artinya. Cara berpikirmu yang salah itu menentukan perbuatanmu menjadi salah. Nah, kalau kamu punya gaji seberapa, cukupkan dengan gajimu, jangan memeras. Luar biasa ya, seliweran di berita-berita orang masuk di kedinasan harus nyogok, harus suap. Itu semua sebetulnya sudah terjadi di zaman ribuan tahun yang silam.
Kejahatan tidak berubah apa-apa. Dan itulah kejahatan. Kerusakan moral juga tidak ada perubahan apa-apa. Semuanya artinya dalam perubahan kejahatannya tetap seperti itu. Sadis sama, yang lalu-lalu juga sama sadisnya sebetulnya. Sama Bapak Ibu. Cuman sekarang di media sosial, waduh, kalau kita membaca itu mengerikan sekali. Ya, bagaimana orang membunuh pasangannya, bagaimana orang sakit hati nyimpan dendam kemudian membunuh temannya. Jadi itu bukan karena uang, bukan karena selingkuh, tetapi cuma hanya tidak suka, tidak seneng hatinya. Ya bunuh itu temannya. Waduh, sampai seperti itu. Nah, ketika Yohanes Pembaptis itu berkhotbah, bertobatlah. Bertobatlah. Ini pola Injil. Jadi bagaimana Pak kita memberitakan Injil? Bertobatlah. Itu pertama. Dan kemudian pemungut cukai itu kan juga tanya, kalau aku pemungut cukai, aku orang pajak, bagaimana caraku bertobat? Kamu jangan menagih lebih dari apa yang sudah ditentukan. Jangan peras orang. Ya, jangan ambil yang bukan hakmu. Itu kata Yohanes Pembaptis. Sama dong sekarang. Kalau ada orang-orang mau bertobat, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat kamu. Loh, aku bertobat apa? Kalau kamu selingkuh, selesai. Jangan selingkuh lagi. Bertobat, ikut Yesus. Diampuni dosamu. Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu. Bertobatlah. Nah, Pak, setelah orang ikut Yesus kadang bisa salah. Betul. Tetapi tujuan awalnya ikut Yesus itu sudah benar. Tujuanku adalah mengikut Yesus supaya aku mendapatkan pengampunan dosa dan aku mau berhenti berdosa. Itu tujuannya, berhenti berdosa. Tolongi aku Tuhan. Nah, tujuan yang sudah ada di dalam hati ini, tujuan yang sudah benar, bahwa aku mau berhenti meninggalkan cara hidupku yang lama, yang salah, yang keliru itu, aku mau ikut Yesus. Itu diampuni Bapak Ibu. Tapi kan ada orang bertobat asal bertobat. Dan terus-terusan hidup berkubang dalam dosa, itu lain cerita, itu mencobai Tuhan. Tapi sebagaimana saya alami yang namanya pertobatan, itu di dalam hati sudah ada tekadnya. Istilah kerennya ada komitmennya lah. Tuhan, aku mau berhenti dosa. Ini memalukan dosa ini. Ini sungguh menjijikkan Tuhan. Ini gak benar ini Tuhan. Ya kan? Yalah, mau dosa Anda mau sombong, mau angkuh, mau berbuat yang gak benar ya. Itu setidaknya sudah ada tujuan di dalam hati ini dengan benar. Itu yang namanya bertobat Bapak Ibu. Jadi Yohanes Pembaptis sudah buka jalan. Khotbahnya, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan dikatakan, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Diampuni kan dosanya, bukan terus berbuat baik dulu baru diampuni dosa, kan enggak. Tapi ada tujuan pertobatan dan kesungguhan, aku salah ini Tuhan. Aku bertobat seperti wanita yang kedapatan berzina, mau dirajam, dan mereka yang merajam enggak jadi. Tuhan tanya, perempuan, di mana mereka? Mereka pada pergi semua. Tidak adakah mereka yang melempari batu? Tidak ada. Baiklah, aku pun juga tidak akan menghukum kamu. Pulanglah, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, itulah yang jarang diberitakan. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang itu kalau memang tujuannya bertobat, itu sudah dari dalam hati. Aku mau berubah. Aku mau ikut Yesus. Siapa lagi yang bisa mengampuni dan menanggung dosaku selain Yesus? Nah, itu berbeda. Itu pasti hidupnya berubah. Berubah ke arah yang benar. Kecuali di dalam kita mengiring Yesus, itu keliru tujuannya. Hanya biar nanti sembuh, cuman sebatas sembuh, sebatas
miskin jadi kaya, hanya sebatas itu dangkal. Tidak menyentuh esensinya. Esensi pengampunan dosa. Paket Injil itu seperti apa. Nah, Yohanes Pembaptis itu sudah membuka jalan sebelum Yesus khotbah. Yesus memberitakan dengan jelas, bertobat, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa. Jadi jangan dibilang kita enak-enak aja. Jadi belajar tentang kasih karunia itu kalau tidak dipahami dengan benar, itu menjadi Injil yang lain. Itu berbahaya sekali Bapak. Nah, di dalam menjalani pertobatan, ini tidak mudah. Saya pun tidak mudah, tidak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Bertahun-tahun bagaimana bergumul, tapi saya punya tekad. Walaupun kadang, waduh Tuhan, kok aku gagal lagi. Tapi kan tekadnya ada. Merendahkan diri. Berpuasa bukan karena puasa untuk mengampuni dosa, bukan. Tapi merendahkan diri, tolonglah, bantulah dengan kuasamu. Karena Roma kan berkata, Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan di mana? Kekuatan mengalahkan dosa. Jadi tujuan utama kita, entah kita ini pengusaha, entah kita kerja sama orang, entah kita ini pelayan Tuhan, entah kita ini masih sekolah studi, tujuan kita di dalam mengikut Kristus itu mendapatkan kekuatan Allah, Injil itu, yaitu mengalahkan dosa itu. Nah, kalau tujuan itu sudah meleset, ya apapun pekerjaan kita pasti isinya ruwet ya Bapak Ibu, kacau, menyimpang dari kebenaran. Nah, apa yang disampaikan Yohanes itu oleh Yesus juga disampaikan. Nah, coba kita lihat di Markus pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 13. Nah, ini Yesus nih. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya pada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Orang harus bertobat. Meninggalkan cara hidupnya yang lama itu. Bertobat. Jadi jelas. Dan mereka, para murid itu ya, mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi rasul-rasul ini pun dalam memberitakan Injil tidak ketinggalan perintah untuk supaya mereka yang mendengarkan berita tentang Kristus untuk bertobat, meninggalkan cara hidupnya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Karena disitulah kita menghargai kasih kemurahan Tuhan, yaitu karya penebusannya. Kalau kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Anda tidak akan pernah menghargai kasih karunia. Sekalipun Anda berkata, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, kata bertobat di dalam pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang menjadikan monster yang bagaimana. Karena itu menjadi sesuatu pembuka jalan untuk orang terima Yesus. Ada orang terima Yesus tapi aku tidak bertobat. Bukan aneh. Tapi itu yang terjadi hari ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi tidak bertobat.
Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Jadi Lukas sendiri juga mencatat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus, dia catat. Dan Injil ini mencatat tentang pertobatan. Ya. Lalu katanya kepada mereka, Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Lukas ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi kata Lukas nih, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dua hal, pertobatan, Tuhan aku salah, ya dia mengampuni. Kita belum berbuat baik apa-apa, atau kita datang keliru, salah. Mampukan aku, kekuatan Injilmu menolong aku meninggalkan dosa. Dosa yang mengikat aku. Garis bawahi ya, inilah Injil yang benar. Pertobatan dan pengampunan dosa. Ya Bapak Ibu, nanti dilihat. Kalau basic kita benar di dalam firman Tuhan, Anda mau dengarkan yang lain sana sini, tapi basic pengertiannya benar tentang firman Allah, Anda tidak tergoyahkan. Bisa dalam perjalanan kita bisa keliru, bisa jatuh, kita bangun lagi. Karena memang tujuan kita meninggalkan dosa, bukan berkubang dalam dosa. Itu penting sekali. Anda akan bertumbuh, Anda akan berbuah, dan Anda akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lukas. Nah, sekarang bagaimana dengan para rasul? Ya. Kita lihat kisah para rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah para rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang akan kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini kan peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus juga dipenuhi Roh Kudus. Dia bangkit, dia berdiri, dia khotbah tentang siapa Yesus, Sang Juru Selamat. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus sebagai Juru Selamat. Tidak ada. Nah, ketika mereka mendengarkan khotbah Yesus, hati mereka tersentuh. Dan mereka tanya, seperti ketika Yohanes Pembaptis khotbah, mereka tanya, bertobat itu piye? Dan mereka tanya, kami harus bagaimana sekarang setelah mendengar khotbahmu? Bertobatlah. Artinya tinggalkan cara hidupmu yang lama. Cara hidup duniamu itu tinggalkan semua, jangan seperti dunia. Ini rasul-rasul. Jadi rasul-rasul itu ajarannya satu, Bapak Ibu. Tidak tafsir sana, tafsir sini sembarangan. Tapi ini dengan jelas, tanpa tafsir yang rumit, mereka itu sejalan semua. Di mana Yohanes Pembaptis membuka jalan, Yesus juga mengutus rasulnya untuk berkhotbah, memberitakan Injil, mengusir setan, ya kan?
Kata-katanya apa? Bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis. Engkau akan mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi bagaimana sekarang jika kekristenan tanpa pertobatan? Wah, itulah yang terjadi hari ini. Mengerikan sekali. Sulit mereka akan berbuah. Dalam arti berbuah bagaimana? Menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Sulit. Jadi gak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Penipu, perampok, koruptor. Itu sama aja mereka. Pembunuh, pencuri. Gak ada bedanya dengan dunia. Karena yang diterima itu tadi. Tuhan menerimamu, Tuhan menerimamu. Betul Tuhan menerimamu. Itu ada polanya Tuhan. Dan itu sudah ditulis di sini. Menerima semua orang yang datang kepadanya. Tidak ditolak. Bertobatlah. Berikan dirimu dibaptis. Miso-miso yang Kristen yang miso-miso. Bahkan yang Kristen lebih ngeri lagi. Ya. Jadi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nah, khotbah-khotbah yang didengar ya cuma terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perubahan moralnya tidak ada. Nah itulah ya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan ya mati. Ya, jadi jelas sekali bahwa Petrus juga menasehatkan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Clear. Itu Injil Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Injil itu. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang masih berani berkata kepada kalian ketika kalian keliru dan dia berkata kamu salah, jangan gini, terima kasih Anda. Karena menjelang kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali, untuk yang seperti itu akan sangat tambah jarang. Karena mereka hanya menginginkan fansnya banyak. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa Injil itu berbicara tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Nah ini yang kita perlu tahu. Ya. Jadi ketika mereka orang-orang itu tahu tentang makna dari pemberitaan Injil, yaitu pertobatan, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Waduh, mereka tuh senang sekali. Ketika mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami aniaya, mereka tetap bersedia mati bagi Kristus. Karena mereka mengalami sendiri bagaimana rasanya diampuni Tuhan itu. Ya enggak tahu ya kalau di antara kita semua yang hadir ini, apakah pernah mengalami apa yang namanya berbahagianya orang yang diampuni dosanya. Lebih daripada Anda menerima triliunan uang. Karena di situ namamu dicatat di buku kehidupan. Andai kata Anda punya triliunan uang, namamu tidak tercatat di buku kehidupan, ya buat apa? Tuhan sudah ngomong, kamu dapat seisi dunia tetapi kamu kehilangan nyawamu. Buat apa? Tidak ada gunanya. Nah ini kita harus tahu Bapak Ibu, inilah kekristenan yang benar menurut Alkitab seperti ini. Nah coba kita akan lihat. Dari semua ini, Injil itu yang pertama itu menyelamatkan. Injil tentang Yesus Kristus. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berlawanan dengan Allah, orang-orang yang terpisah dari Allah, itu mendapat keselamatan melalui pendamaian di dalam Kristus Yesus. Mereka meninggalkan cara mereka yang lama dan kemudian mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang mengampuni segala dosa yang pernah diperbuatnya itu, ditanggung oleh Tuhannya di kayu salib, dan kita didamaikan dengan Allah. Maka kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita, kita memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Jadi ada pendamaian, diselamatkan untuk mendapatkan pendamaian dengan Allah. Itu
itu esensinya. Anda didamaikan. Anda bisa mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak bisa Anda beli dengan uang. Anda dipulihkan, disucikan dengan darah Kristus. Anda bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Hadirat yang begitu indah. Oh, Anda jangan gadaikan. Anda mungkin bisa mendapatkan kekayaan. Anda mungkin bisa mendapatkan hal-hal kesenangan duniawi. Tapi kalau kehilangan hadirat Tuhan, wah nangis kita. Nah, orang-orang berdosa yang kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan melalui korban Kristus. Tuhan, aku bertobat, Kaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, ini pertobatan, metanoia. Cara berpikir yang salah itu akan memunculkan perbuatan yang salah. Tapi ketika mendengar Injil, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, dan dia mendorong orang-orang yang berdosa itu bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi satu kehidupan baru dalam hidup mereka. Maka Rasul Paulus berkata, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Karena tujuan kita memang mau meninggalkan hidup lama itu, bertobat. Anda pasti berubah. Kalau tidak, berapapun usia kekristenan kita, dan saya sudah melihat capek sekali, capek. Mereka tidak pernah bertindak dewasa, kekanak-kanakan terus. Tidak bisa berpikir secara jauh ke depan akan bagaimana menjadi serupa dan segambar Kristus. Tapi kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan berikan melalui Injilnya ini, kita diselamatkan. Maka dikatakan Injil keselamatan. Luar biasa. Saya dan kita semua ini mendapatkan keselamatan. Lebih dari segalanya. Dan keselamatan itu akan mengubah karakter kita dalam pertolongan kekuatannya yang ajaib. Memang disebutkan kalau Anda belajar psikologis, ya, yang namanya attitude itu sulit diubah. Karakter itu yang terbawa kebiasaan yang menjadi dosa, habit, itu sulit diubah. Tapi Kristus datang untuk mengubah itu. Ya kan? Orang tentara prajurit datang, bagaimana aku bertobat? Tinggalkan caramu, jangan memeras. Tinggalkan caramu, itu sudah habit, tinggalkan. Pemungut cukai datang, apa yang harus aku lakukan? Jangan menagih lebih dari apa yang telah ditentukan. Habitnya semua seperti itu, tinggalkan. Tidak ada kompromi. Pertobatan tidak ada kompromi, Bapak Ibu. Kesempatan mungkin, oke. Artinya ada, saya ini proses. Oke, tapi kamu harus sungguh-sungguh. Kalau terus proses tidak Anda tinggalkan, itu tidak bertobat. Jadi Injil itu menyelamatkan. Dan yang kedua, Injil itu memulihkan dari luka batin. Luka batin. Bahwa di seluruh dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak terhitung lagi. Anak-anak muda, anak-anak kecil melihat contoh dari orang tuanya yang hidupnya amburadul, broken home. Itu mereka memiliki luka batin. Termasuk kita-kita ini. Dan Yesus datang untuk memberikan kesembuhan bagi luka itu. Bukan dimaklumi, disembuhkan melalui pertobatan. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang selalu berkata mengasihani dirinya sendiri, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Dia memulihkan luka batin. Belum lagi mereka yang fatherless, motherless. Artinya mereka tidak punya contoh sebagai bapak yang benar. Ternyata yang motherless ya ada. Tidak mendapatkan seorang figur ibu yang normal. Itu juga ada. Dan efek-efeknya secara psikologis itu juga ada. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan itu. Rohnya yang kudus. Makanya kita merendahkan diri. Tuhan tolong sembuhkan. Sembuhkan batinku Tuhan.
Ya, kalau kita melihat mereka yang melihat ayahnya bagaimana buruk perlakuannya kepada ibunya, atau mungkin anak yang melihat betapa buruknya perlakuan ibunya kepada ayahnya, ada semua. Itu dunia. Nah, kita Kristen apa mau seperti itu? Tidak ada bedanya dengan dunia. Ya janganlah. Tuhan tidak mau seperti itu. Itu akan munculkan luka-luka batin. Kita semua memang tidak sempurna ya Bapak Ibu. Jadi ayah, ibu tidak sempurna, apalagi tidak ada sekolah menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak yang benar. Di mana belajarnya? Ya di Alkitab, di firman Allah. Seringkali kita sudah dari rumah itu loh, sudah diajari saling membenci, saling tidak suka antara kakak, adik, ayah, ibu, ponakan, ya, ipar, itu sudah belajar dari situ. Nah, Injil itu membawa kabar kesukaan dalam Kristus. Ampunilah kami seperti kami mengampuni mereka. Doa yang Tuhan ajarkan. Supaya sembuh batin ini. Luka-luka batin yang begitu berat. Suatu lagu yang dulu pernah viral, Bapa sentuh hatiku. Itu bagaimana hati seorang perempuan yang hancur karena ayahnya yang memperkosa dia. Sedemikian, ayah kandungnya. Mengerikan sekali. Anda harus tahu Injil secara benar. Supaya kita semua benar-benar sampai ke Tuhan, ke Bapa dengan tepat. Melalui Yesus ini. Melalui pengajarannya yang benar. Injil itu memulihkan luka batin. Yang motherless repot loh. Yang motherless tidak punya figur ibu itu juga berbahaya. Jadi saya beritahu Anda ya, saya bukan tipe ayah yang sempurna, suami yang sempurna, tidak. Tapi saya tidak mau ngawur jadi suami, jadi bapak itu sembarangan gitu, tidak. Tapi bagaimana saya berdoa, merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya ini tidak sempurna. Ya jelas tidak sempurna, juga tidak sempurna semua. Tetapi bukan melegalisasi. Oh tidak sempurna terus kita sembarangan saja hidup. Nah, tidak bisa. Campur tanganlah penuh dalam rumah tanggaku. Aku bukan seorang suami atau seorang ayah yang sempurna. Dalam apalagi mendidik anak ya. Apalagi kalau kita mendengarkan dan melihat di TikTok, medsos, wah psikolog ini ngomong gini, pendeta ini ngomong gini, semua ngomong gini, pusing Anda semua. Anda tak punya firman. Ini diacak-acak semua. Bingung mana yang perlu aku lakukan. Nah ini firman. Dari firman ini. Nah, Tuhan campur tanganlah penuh. Juga di dalam mendidik anakku. Sempurnakanlah. Gak bisa. Tapi setidaknya kita sudah hidup dalam pertobatan. Jagenah begitu loh. Nah, luka-luka batin itu nanti Tuhan yang akan menyembuhkan. Ada kekeliruan-kekeliruan dong kita ini dalam mendidik anak-anak, dalam berumah tangga. Tapi kan kita sudah punya komitmen, satu tujuan. Tidak hidup dalam dosa dan pembenaran diri, tapi meninggalkan dosa. Nah di situ Tuhan campur tangan. Itu pengaruh banget dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kejiwaanmu. Luka batin itu Tuhan menyembuhkan. Ya perempuan yang ditangkap itu, wah gimana rasanya itu, hatinya tercabik-cabik, ya dihadapkan pada Yesus, dihadapkan pada orang umum. Wah di sini sudah kacau semua, rusak. Dia punya psikologis itu rusak. Tapi ketika Tuhan berkata, pulanglah, aku juga tidak akan menghukum kau. Jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Dia menyembuhkan luka batin kita. Yang penting kita mau, Tuhan sembuhkan. Dan kita ini kan juga mesti juga diberi pengertian sama Roh Kudus.
Wong kita aja nggak sempurna. Sering juga kita ya bisa nyerek ke orang. Orang nyerek ke kita ya kita ampuni. Wong kita kalau nyerek ke orang kita minta ampun. Ya loh. Kalau Anda tidak mau mengampuni orang, ya Tuhan tidak mau mengampuni engkau. Sekalipun kau berkata, Tuhan juru selamatku, dia mengampuniku. Tetapi kamu kok nggak mau mengampuni sesamamu. Ya enggak bisa. Nah, firman inilah yang menyembuhkan luka-luka kejiwaan, luka batin. Hati-hati. Anda jadi mother, father, ibu, bapak. Anda harus di jalan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita itu. Generasi yang tidak punya figur ayah, tidak punya figur ibu. Mengerikan sekali. Maka kalau sebenarnya loh, kita mau mengikuti apa yang disarankan Rasul Paulus. Syarat-syarat diaken, syarat-syarat penatua. Memang akan sedikit yang melayani. Tapi kelas kualitasnya itu beda. Sekarang Anda apa sedikit sudah baper. Anda sudah tersinggung. Ya, diloke apa sedikit sudah tersinggung, tidak mengoreksi. Aku kurang, aku belajar lagi. Tapi gereja kalau mau benar-benar mengikuti apa yang ditulis Rasul Paulus, wibawa Tuhan itu nyata dalam gerejanya. Bukan wibawa untuk wah kayak seperti suci-sucinya sendiri, bukan. Tapi ya memang itulah supaya Anda menjadi terang dan garam. Menjadi contoh orang-orang kudus Tuhan. Supaya gimana kita bisa tahu orang-orang kudus hari-hari ini. Bicaranya aja sekeduniawian semua. Nah, Bapak Ibu, Injil itu memulihkan luka batin. Injil juga menyembuhkan. Jadi tidak ada salahnya sih kalau kita sakit juga berdoa meminta kesembuhan. Boleh saya aja kalau sakit ya juga berdoa meminta kesembuhan. Nah memang sikapnya, responnya kalau Tuhan belum sembuhkan, nah itu tergantung respon kita. Apakah Anda marah-marah, Anda kemudian kecewa, Anda kemudian menolak Tuhan? Nah itu tergantung pemahaman kita yang pertama tadi. Injil yang menyelamatkan itu. Kalau esensi yang utama yaitu pengampunan dosa. Itu sudah kita terima, kita benar-benar hayati dengan sungguh-sungguh. Nah ketika dia belum menjawab kesembuhan kita itu enggak masalah. Rasul Paulus pun ya enggak masalah sudah. Ketika Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku bekerja sempurna. Selesai, Paulus sudah diem dan tidak minta kesembuhan lagi. Nah ini perlu kita tahu bahwa Tuhan juga menyembuhkan. Memang ada banyak mereka-mereka yang sakit kemudian teriak, kalau engkau betul Yesus sebagai juru selamat Tuhan, sembuhkan aku. Ya Tuhan baik, Tuhan sembuhkan. Ada sih orang-orang bertobat karena kesembuhan juga ada. Tetapi mereka akan dibawa pengertian yang paling hakiki, yang paling mendasar sekali. Pengampunan dosa. Pertobatan, pengampunan dosa. Kesembuhan-kesembuhan fisik. Itu juga bagian dari Injil di mana Tuhan memberikan kepada mereka. Jadi kalau di antara kita ada yang kesesakan, ada kesulitan dalam kesehatan fisik kita. Anda mau berlutut, Anda mau berpuasa, oh silakan. Anda berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolongi aku. Mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Saya tuh latihan buat saya, buat ini. Pelan-pelan Tuhan, dimana kalau kita ini dengan persembahannya boleh dibilang tidak seberapa begitu. Tapi bagaimana belajar beriman itu. Dan fisik-fisik kita yang juga terbatas. Tapi bagaimana Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Saya tuh pernah bertahun-tahun di Dargo, waktu itu khotbah masih pagi sore dan juga di Boja sekali, 3 kali. Kalau terus berdiri, nyanyi berdiri, khotbah berdiri. Saya kan di sini pernah, itu Pak Antung pernah tanya
Saya pernah di sininya, waduh entah namanya kecetit atau saraf kejepit nggak tahu lah. Saya ditanya, Pak untung sembuhnya gimana Pak? Misalnya berdoa Pak. Misalnya berdoa. Kalian semua nggak tahu ya hari ini saya cerita. Tuhan masih menyembuhkan, amin. Tuhan masih membuat mujizatnya. Sekalipun mungkin kita ini tidak layak, tapi Dia bermurah hati. Nah, jangan selewengkan kemurahan hatinya. Jangan disalahpahami, jangan disalah artikan. Dia masih memberi kesembuhan. Saya lihat ya ibu-ibu di panti ini, walaupun mereka sembuhnya itu ya ada yang sampai waduh gara-gara wasir apa terus sampai terus ya si Dian sama Miracle digerinjingi terus akhirnya sudah dibawa dioperasikan ya puji Tuhan ya awet tuh makanya sembuh. Yang satu mak ini katanya kencing semalam bisa berapa puluh kali atau berapa, wah ini gimana, ya sudah dioperasikan ya sekarang ya oke itu, ini malah awet hidup nih ya, puji Tuhan. Tuhan masih menyembuhkan, amin. Percayalah, Dia masih menyembuhkan. Itu Injil, memang itu bagian dari Injil. Kita nggak bisa berkata, oh enggak aku menolak kesembuhan, ya terserah. Tapi berulang-ulang di dalam kitab Injil, Yesus menyembuhkan. Dan kemudian dikatakan Injil itu juga melepaskan orang dari kerasukan setan, dari pengaruh iblis. Pengaruh iblis itu real Bapak Ibu. Berhala-berhala itu ya, kalau Anda masuk dalam pelayanan pelepasan, itu yang saya lihat, berhala-berhala dalam rumah itu bisa membuat orang suka marah-marah, karakternya buruk, memiliki kehidupan seksualitas yang bejat. Itu berhala. Dan Yesus datang mengusir roh-roh itu, roh-roh jahat itu. Berhala-berhala itu juga menyebabkan orang-orang itu kotor. Kalau bicaranya yang porno-porno, itu juga bisa. Disadari atau tidak? Orang-orang sekarang, orang Kristen kan menyepelekan. Mereka pikir, oh sekarang berhala modern, hobi, ya betul. Betul, itu memang masih betul, itu nyata. Hobi lebih dari Tuhan itu ada. Kerjaan lebih dari Tuhan itu ada, itu berhala. Itu berhala. Tapi yang namanya patung-patung, boneka-boneka, yang pikir Anda itu biasa, ada hal-hal tertentu dalam atmosfer rohani, dalam pelayanan-pelayanan pelepasan itu real. Dan roh-roh itu ada di situ, mempengaruhi penghuni rumah itu. Ada orang-orang itu menganggap hal-hal biasa, tapi saya sendiri, rumah saya mau bersih, tidak ada apa-apanya. Maksudnya hal-hal apa-apa itu. Ya. Hobi Anda apa? Mau bulu tangkis, mau mancing, mau apa itu, pelihara hewan atau apa, itu bisa jadi berhala Anda. Dan Tuhan melepaskan itu. Maria Magdalena itu diusir setannya. Dan kemudian dia menjadi murid Yesus. Disadari atau tidak ya, banyak orang ya dipengaruhi roh kegelapan, dia tidak sadar. Nah, ciri khas utamanya ketika orang dipengaruhi oleh roh kegelapan, roh setan, itu perbuatannya menyimpang. Walau kelihatannya tidak apa-apa normal, tapi kalau Anda perhatikan menyimpang. Nah, itu perlu kelepasan. Perlu kelepasan. Orang gila di Gerasa, Tuhan lepaskan. Jadi berhala-berhala itu ya sangat mempengaruhi. Beberapa membuat usaha pekerjaan bangkrut. Itu real, nyata. Dan selama ini saya menjaga di hati saya seperti Daud, ketika dia memenangkan pertempuran-pertempuran, ya kan,
Tapi yang paling fenomenal kan Daud melawan Goliat. Dari semua kemenangan-kemenangan Daud, yang paling fenomenal, yang paling spektakuler, dia mengambil 3 batu dan umban untuk melawan Goliat. Memang kemudian dia menjadi kepala tentara, kemudian dia menjadi raja, kemudian dia memimpin peperangan, menang terus. Tapi yang paling fenomenal, yang paling spektakuler, mengalahkan Goliat. Dia mengandalkan Tuhannya. Maka dalam Pemazmur itu luar biasa. Mereka mengandalkan kereta, mereka mengandalkan kuda. Tetapi kami mengandalkan nama Tuhan. Luar biasa. Usaha Anda diberkati. Usaha saya diberkati. Janganlah di hati ini sampai, wah ini karena saya. Dengan usaha ini nanti untung aku bisa ini, untung aku bisa itu. Jangan. Saya menjaga sejak dulu, tak taruh harapan saya itu kepada Tuhan. Saya jangan ada berhala ini. Nah, itu memang perlu kelepasan terus menerus koreksi. Dan pentingnya firman ini. Untuk menjaga usaha Anda awet. Itu serius. Selama orang Israel mentuhankan Yahweh secara benar, tidak terkalahkan. Sama hari ini. Orang Kristen, selama engkau mentuhankan Yesus lebih dari yang lain, engkau akan menang. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Mujizat masih ada. Iblis jahat loh Bapak Ibu. Jahat. Ya. Hal ada hamba Tuhan jatuh begini-begini. Sekali lagi, memang sebaiknya hamba Tuhan itu sebelum ditahbiskan menjadi pendeta, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu penting sekali. Kemudian Injil itu juga membawa kesejahteraan dalam hidup. Injil itu membawa pemulihan di dalam finansial. Nah ini banyak disalah mengerti oleh orang-orang yang berkata itu teologi kemakmuran itu. Sebenarnya bukan masalah teologi kemakmuran. Ketika orang tadi dikatakan oleh Yohanes saat Yohanes Pembaptis khotbah, Petrus khotbah, para rasul khotbah, Yesus khotbah, bertobatlah. Nah orang-orang yang tidak beres hidupnya kemudian bertobat, tidak jujur menjadi jujur, kemudian orang yang jahat menjadi baik hati, lama-lama orang kan melihat, orang bisa mempercayai mereka. Dan usaha Anda akan diberkati dong. Itu sudah lumrah. Tapi coba kalau tidak bertobat, ingin merugikan orang, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, orang rugi terserah. Ya, Anda lama-lama tidak dipercaya, bangkrut. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan buka jalan, memberikan jalan dan berkat. Dia mengubah miskin menjadi kaya. Artinya kita hidup dalam kesejahteraan finansial. Tidak harus kaya raya loh. Tapi kalau Anda kata kaya raya ya Tuhan juga tidak melarang. Dia juga memberkati Abraham sedemikian rupa kaya. Kalau Anda baca itu. Abraham itu sedemikian banyak emasnya, peraknya, ternaknya. Nah, Tuhan mau memberkati mereka. Jadi Injil juga membawa kepada pemulihan finansial. Dan saya sudah melihat begitu banyak orang-orang yang meninggalkan cara hidupnya yang lama, kemudian hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka dipulihkan finansial. Ya itu real. Anda yang dulu ribut terus sama suami, istri geger, nah itu kan menghambat rezeki ya. Terus Anda menjadi rukun, saling mendoakan, berdoa bersama suami istri. Masa Tuhan tidak hadir di tengah Anda?
tidak memberkati umatnya, tidak memberkati hamba-hambanya, pasti memberkati. Injil itu memberikan kesejahteraan dalam hidup kita. Lihat, 5 roti 2 ikan. 5.000 orang berbondong-bondong dengarkan Yesus khotbah berapa hari. Tuhan tidak tega, kasih makan. Beri makan. Murid-muridnya ngomongnya, waduh uangnya siapa? Andreas bilang, ini ada yang bawa nih 5 roti 2 ikan. Bawakan, sini, bawa sini. Tuhan Yesus bilang. Dan dia mengucap syukur, dia berikan, bagi-bagikan. Tak lepas mereka nanti mau ikut Yesus atau tidak ya terserah. Tapi firman sudah disampaikan, pengajaran sudah disampaikan. Itu 2 kali, satunya 4.000 orang. Ya toh? Dan Tuhan juga memecah-mecah roti itu. Kasih makan sama Tuhan. Artinya Tuhan peduli dengan kesejahteraan kita. Masa sih orang Kristen kemudian melarat. Nah ini menjadi catatan buat kita semua. Di daerah luar Jawa, di timur sana, banyak kantong-kantong Kristen. Mereka itu justru 3T. Tertinggal, terluar, satunya miskin atau apa. Itu justru kantong-kantong Kristen. Dan salah satu di mana orang diselamatkan, diampuni dosanya, itu dosa kemalasan. Orang mau malas-malasan dapat uang jatuh. Itu merusak mental. Nah, mereka kan bagaimana mereka dilatih, mempunyai skill, kemampuan untuk mereka bekerja. Selain soft skill, ya kejujuran, ini mereka bagaimana mereka bisa bertani dengan baik, menjadi nelayan yang baik. Itu kan perlu latihan. Nah, tapi kalau khotbah-khotbahnya cuman tunggu nanti burung puyuh turun atau mana surga turun. Itu kalau di padang gurun. Tapi Israel setelah masuk Kanaan itu berhenti semua. Mana itu berhenti. Dan mereka, Tuhan ngomong apa? Kerjakan tanah itu. Aku akan memberi hujan pada awal musim, pada akhir musim. Kerjakan tanah itu. Aku akan membuat subur. Suruh kerja. Kita kerja. Saya salut loh ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, beberapa yang ada di Boja itu ya, usianya ya, beberapa lansia-lansia mereka masih berusaha bagaimana kerja. Buka warung, jual soto. Nah, kita yang muda-muda mau dapat uang cepat, apalagi yang model hanya minta uang sana, atau jaga ke orang aja. Nah, itu bahaya. Maka Indonesia memang perlu satu pergumulan. Karena paling enak jadi maklar. Ora kerja apa-apa untuk komisi sana sini. Tapi kita tidak punya teknologi. Kita tidak punya kemampuan ilmu pengetahuan. Ya, sampai ada yang ngomong bagaimana kita punya minyak mentah diekspor ke luar negeri, diolah di luar negeri, dibeli luar negeri, kemudian dibalikkan Indonesia. Indonesia beli lagi minyak yang sudah jadi. Lagi piye? Ya karena ada maklarnya itu, dapat banyak. Jangan Bapak Ibu Anda bekerja, mungkin Anda keluar keringat, Anda lelah, Anda diberkati dari uang yang dimana Tuhan menyediakan di situ. Jangan takut, jangan khawatir. 4 anak saya sekolah semua Tuhan pasti tolong. Yang terakhir si Timothy pasti juga Tuhan tolong. Ya. Jangan kita malas-malesan. Tidak bisa kita malas-malesan. Tuhan campur tangan, memberkati umatnya, memberikan kesejahteraan dalam hidup kita. Itulah Injil. Tuhan memberkati.